Dan terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang telah hadir pada hari ini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Yang pertama ada perusahaan yang bisa kita akses lewat yahoo.com. Di sini kami memakai 3 perusahaan dengan sektor kesehatan, subsektor farmasi dan riset kesehatan. Yang pertama ada Temposcan dengan kode TSPC, lalu ada Daria Kalila Laboratoria dengan kode DVLA dan Sidomjo dengan kode SIDO. Selanjutnya ada cara nilai IHSG bisa kita akses lewat Yahoo Finance. Lalu ada migrasi yang bisa kita akses lewat web bi.id, dan yang terakhir yang 10 tahun yang bisa kita akses lewat investing.com. Selanjutnya di sini ada saham dari 3 perusahaan yang kami beserta bermain dividennya. Lalu kami masuk ke perhitungan total harga. Total return yang memiliki rumus PT kurang PT min 1 ditambah dividen dan dibagi PT min 1. Di sini untuk total return PSBC, PT itu saham yang sekarang dan PT min 1 adalah saham bulan kemarin. Jadi di sini untuk 1 Januari 2019 dikurang 1 Desember 2018 ditambah dengan dividen yang terdekat, lalu di X4, setelah itu dibagi dengan saham sebelumnya yang hasilnya 0,135. Jadi bisa dicari jika batas dividen yang terdekat. Selanjutnya untuk total return selanjutnya tidak bisa memakai perusahaan sama karena dividennya berbeda. Begitu pula dengan di perusahaan yang lainnya. Untuk total return tahunan, rumusnya saham pada 1 Desember 2019 dibagi dengan saham 1 Desember 2018 karena ini 1 tahun ya, terus dikurang 1. Hasilnya 0,029. Begitu pula dengan tahun seterusnya dan perusahaan setelahnya. Terus untuk total return 5 tahun, rumusnya saham 5 tahun saham tahun terakhir dibagi dengan saham yang paling awal di atas ini, terus dibagi 1. Selanjutnya ada relatif return yang rumusnya 1 ditambah total return. Jadi saya masukinnya dari 1 dari rumus dan total returnnya dari sini. Begitu pula dengan perusahaan yang lainnya. Terus untuk returnnya bisa diambil dari 1 ditambah total return tahunan. Selanjutnya untuk dikata dengan rumus 1 dikali relatif return atau 1 dikali 1 plus total return. Untuk kolom pertama isi 1.000. Selanjutnya untuk kolom kedua, dari relatif return yang pertama dikali sama 1.000. Hasilnya segini. Ini untuk di kapal selanjutnya juga sama, begitu pula dengan perusahaan yang lainnya. Selanjutnya untuk di kapal tahunan, rumusnya 1.000 dikali relatif return yang tahunan
Dan untuk yang IKK tahun selanjutnya rumusnya berbeda dengan IKK tahun sebelumnya, yaitu relatif return pada tahun 2020 dikali dengan IKK pada tahun sebelumnya. Begitu pula seterusnya, kecuali yang untuk usaha selanjutnya juga hitungnya sama. Untuk IKK dan perusahaannya, rumusnya 1000 dikali dari relatif return ini, terus selanjutnya ada adjust return yang rumusnya 1 ditambah total return dibagi 1 dikurangi inflasi dikurangi 1. Rumusnya relatif return yang ini dibagi 1 dikurang tingkat inflasi terus bentuk buruk dikurang 1. Selanjutnya manajer portofolio yang akan menjelaskan oleh rekan saya. Untuk total returnnya itu rumusnya saham yang sekarang, harga saham yang sekarang dikurang dengan saham yang kemarin ditambah dividen terus dibagi dengan saham yang kemarin. Rumusnya Untuk portofolio kita bisa memakai perusahaan produk, kita blok dari total return 1 yang kita pakai, lalu kita pakai semicolon, lalu kita bisa graf yang bobot yang kita pakai, lalu yang 4 untuk bobotnya. Teman-teman, hasilnya segini. Dan untuk portofolio yang di sini, untuk tahun pertama kita menggunakan 1000. Untuk tahun kedua, kita bisa pakai rumus I3 itu berasal dari portofolio pertama kali 1 ditambah dari portofolio yang kita hitung ini. Hasilnya segini. kemudian lagi rumus itu 1 dari rumus ditambah dari ditambah harga saham dari kalau kita lakukan itu. Begitupun dengan perusahaan yang selanjutnya. Untuk menghitung total return yang berikut ini, itu harga saham dari harga saham akhir periode dibagi dengan harga saham awal periode dikurang 1. Untuk perusahaan selanjutnya perhitungannya sama. Kemudian untuk geometri rumusnya kata pelajaran rumusnya geometri dalam kurung harga saham awal periode sampai harga di blok sampai harga saham akhir periode dikurang 1 dari relatif return. Untuk perusahaan selanjutnya juga begitu. Kemudian rata-rata aluran geometri rumusnya 1 ditambah hasil dari rata-rata bulanan itu. Hasil dari rata-rata bulanan itu terus dipangkat 12 dikurang 1. Untuk perusahaan yang selanjutnya masih sama dalam bentuknya. Selanjutnya untuk rumus aritmatik rata-rata bulanan, rumusnya average dalam rumus sama periode pertama di total return sampai harga saham periode akhir di total return. Untuk selanjutnya masih sama perhitungannya. Kemudian rata-rata tahunan 1 ditambah rata-rata bulanan dimakan 12 dikurang 1. Untuk selanjutnya masih sama. Kemudian untuk rumus risiko setelah deviasi bulanan terus
EVA itu dari harga saham relatif dari awal periode sampai akhir periode. Kemudian untuk standar deviasi tahunan itu dari EVA ya, dia dari standar deviasi bulanan dikali 12 dibandingkan 0,5. Kemudian untuk beta slope harga saham awal sampai akhir harga saham akhir periode pada awal total return sampai harga saham harga saham ISG pada awal periode sampai akhir periode pada awal total return. Selanjutnya, di sini ada perhitungan syarat angka dana. Di sini ada total return yang akan dikembali juga sama seperti sebelumnya. Kita masuk dengan return dari perusahaan SPC dengan rumus 1 tahun tahunan pada 1 Desember 2019 dibagi 1 Januari 2019 dikurangi 1. Begitu pula dengan tahun berikutnya pun sama. Selanjutnya ada return IHSG yang sebenarnya sama pada IHSG 1 Desember 2019 dibagi 1 Januari 2019 lalu dikurangi 1. Selanjutnya ada history yang bisa kita ambil dari Fauzi Gamsar, yaitu average 1 tahun lalu dibagi dengan 100. Selanjutnya ada beta dari SPC, yaitu rumusnya slope dari 1 tahun total return SPC lalu semicolon dan total return di IHSG pada tahun yang ditentukan. Hasilnya 0,723. Selanjutnya ada standar deviasi bulanan SPC yang rumusnya SDDFA dari total return SPC pada tahun 2019. Selanjutnya ada resiko tahunan SPC yang rumusnya dari standar deviasi bulanan dikali 12 dipangkat 0,5. Selanjutnya ada standar deviasi bulanan IHSG. Rumusnya sama seperti standar deviasi bulanan SPC, namun bedanya diambil dari kolom total return IHSG. Selanjutnya ada resiko tahunan IHSG yang rumusnya standar deviasi bulanan IHSG dikali 12 dipangkati 0,5. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan syarat. Rumusnya return SPC dikurang risk dibagi resiko tahunan SPC yang hasilnya minus 0,514. Lalu selanjutnya ada return SPC yang rumusnya return SPC dikurang risk lalu dibagi beta. Selanjutnya ada return SMF SPC yang rumusnya risk free ditambah beta SPC dikali return IHSG lalu dikurangi oleh risk free. Hasilnya minus 0,005. Angka SMF itu selisih dari return SMF SPC dan dikurangi return SPC, hasilnya 0,057 minus 0,057. Selanjutnya untuk return CMF rumusnya risk free ditambah return IHSG dikurangi risk free lalu dikali resiko tahunan SPC lalu dibagi resiko tahunan IHSG yang hasilnya minus 0,215. Dan yang terakhir ada angka CMF yang rumusnya return SPC dikurangi
Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.